Buat kalian yang ngikutin channel gua dari awal sampai sekarang, mungkin kalian bakalan tahu kalau gua adalah orang yang lebih cocok dengan keyboard atau lebih suka dengan keyboard layout full size, dan gua nggak terlalu cocok dengan keyboard TKL atau yang 60%. Dan beruntung banget kali ini Dareu kirim gua item untuk gua review, yaitu Dareu A840 eSport. Nah, gua cocok banget dengan keyboard ini gua rasa ya. Dan kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini? Tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian gak ketinggalan info-info mengenai keyboard ini. Dan sebelum gua mulai, gua mau ingetin buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar gua lebih semangat untuk bikin konten buat kalian. Dan yang belum follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer, nanti linknya gua taruh di pojok sini. Dan oke, sebelum gua mulai videonya, gua akan intro dulu dan akan gua unboxing. Jadi jangan di skip ya. Seperti biasanya yang ingin gue bahas pertama adalah desain. Nah, Dareu A840 eSport adalah seperti yang gue bilang tadi, keyboard dengan desain layout full size. Jadi semua tombol ada pada keyboard ini, mulai dari print screen, insert, scroll lock, delete, page down, page up, sampai ke 6 locknya. Dan gue cocok dengan keyboard ini karena aktivitas atau pekerjaan gue yang mengharuskan atau menuntut gue untuk memakai tombol 6 lock. Jadi buat kalian yang mungkin nyari keyboard full size, ini bisa jadi salah satu keyboard yang cocok buat kalian ya, karena desainnya yang menurut gua cukup minimalis, nggak terlalu banyak embel-embel. Kesan dari keyboardnya pun menurut gua kesan premiumnya cukup dapet ya. Pada bagian keyboardnya sendiri untuk keycapsnya ini fontnya menggunakan font yang standar, sama sekali nggak ada kesan gaming looknya. Begitu pula untuk print tambahan seperti contoh untuk informasi pola lampu RGB-nya atau untuk volumenya, ini sama sekali nggak ada di sini. Jadi untuk keycapsnya sendiri ini clean banget desainnya, nggak ada tambahan-tambahan print-print yang lainnya, cuman tombol atau fungsi utamanya aja. Nah, kemudian pada bagian keyboardnya sendiri ini ada top cover. Jadi kalau misalnya kalian pakai keyboardnya dan kemudian kotor, untuk membersihkannya ini agak lebih mudah ya dibandingkan keyboard yang lain, karena top covernya bisa kalian copot. Copotnya pun nggak susah ya, langsung dibuka kayak gini udah langsung bisa kebuka dan bisa langsung kalian bersihkan. Dan untuk top covernya ini kalau misalnya ingin kalian pasang, tinggal langsung aja disisipin kayak gini dan dia akan langsung pasang, karena pada bagian pinggiran dari top covernya ini diberikan magnet. Jadi begitu kalian lepas dia akan langsung nempel ke bodi utama si keyboardnya. Nah, kalau misalnya kalian buka top covernya sendiri, di sini kalian bisa lihat dari Dareu-nya sendiri ini ada brandingan ya. Dari Dareu-nya bisa kalian lihat pada bagian atas dari tombol arrow up-nya. Dan selebihnya nggak ada embel-embel yang lain ya. Jadi ini benar-benar minimalis dari sisi desainnya. Untuk RGB-nya pun ini nggak ada. Jadi LED-nya ini cuman satu warna aja, yaitu ice blue. Nah, kemudian pada bagian belakang dari keyboardnya sendiri, bisa kalian lihat desain dari A840 ini memiliki alur untuk cable management. Jadi
menurut gue ini sangat berguna ya. Jadi kalian bisa menaruh kabelnya pada posisi tengah atau pada posisi pinggir sesuai dengan kabel management di meja kalian, dan ini menurut gue sangat-sangat membantu. Nah, kemudian untuk pada bagian fitnya sendiri, pada setiap pojok untuk keyboardnya sendiri ini ada fit dari bahan rubber. Jadi ini cukup membuat keyboardnya agar supaya lebih ngegrip ke meja atau ke mousepad biar nggak goyang. Dan kalau misalnya keyboardnya kurang cukup tinggi, kalian bisa membuka fitnya sendiri. Ini ada 2 step ya. Step yang pertama ini mungkin tingginya nggak terlalu tinggi. Sementara untuk fit yang kedua ini lebih tinggi dari step yang pertama. Jadi sangat-sangat membantu untuk ergonomis dari posisi mengetik kalian. Kalian lebih suka yang mana tinggal kalian pilih. Dan selebihnya dari desain untuk kabelnya sendiri ini detachable ya. Jadi misalnya kalau kalian nggak suka dengan keyboard bawaannya sendiri ini, kalian bisa ganti dengan kabel USB Type-C yang lain. Karena keyboard ini udah menggunakan koneksi USB Type-C. Jadi bisa kalian ganti dengan keyboard coiled mungkin kalau kalian suka. Dan selebihnya udah nggak ada lagi yang bisa gue jelasin mengenai desain dari Dareo A840. Kemudian untuk build quality dari keyboard ini. Nah, kalau untuk top covernya sendiri ini memang masih menggunakan bahan plastik ya. Tapi so far kalau untuk plastik yang dipakein ke top covernya menurut gue ini udah cukup oke. Walaupun kalau kalian lihat di sini gue coba remas, ini memang agak bengkok, tapi bisa gue bilang setelah gue coba pegang bahan plastik yang digunakan pada top covernya ini menurut gue udah cukup oke ya, nggak ada kesan murahan sama sekali. Nah, sementara untuk keyboardnya sendiri kalau menurut gue ini juga menurut gue udah mantap banget gitu. Feel premiumnya dapat banget, jadi begitu dipegang beda lah, ada feel dimana waktu kita pegang keyboard murahan atau keyboard yang udah lumayan bagus, ini benar-benar beda kan ya. Nah, di Dareo saat gue pegang keyboardnya, feel premiumnya ini dapat. Pada bagian cover atas ini diberikan bahan dengan body material yang metal, sementara pada bagian bawah ini memang masih menggunakan material plastik. Nah, untuk dari keycapsnya sendiri ini menggunakan PBT double injection. Nah, sehingga untuk dari lampu LED-nya pun iluminasi lampunya memang nggak begitu terang, tapi menurut gue udah cukup oke. Nah, untuk kabelnya sendiri ini memang belum paracord atau braided, masih menggunakan bahan karet biasa. Makanya itu yang gue bilang tadi, kalau kalian kurang cocok kalian bisa ganti kabelnya karena ini kabel detachable ya. Jadi bisa kalian pakai kabel coiled dari brand yang lain mungkin biar supaya lebih kuat, lebih tahan ataupun bisa lebih estetik. Nah, kalau untuk dari sisi material gue sama sekali nggak ada komplain. Untuk Dareo A840 menurut gue udah oke banget. Keyboard ini gue udah pakai mungkin sekitar seminggu lebih. Jadi ada beberapa hal yang gue temuin saat gue pakai. Yang pertama adalah dimana keyboard ini menurut gue kurangnya adalah pada bagian software ya. Untuk keyboard dengan harga 1.125.000 yang dijual oleh Dareo di official store-nya di marketplace, menurut gue sayang banget kalau keyboard ini nggak ada dukungan software. Gue coba cari tapi sama sekali pada website Dareo-nya gue nggak nemu untuk A840, atau mungkin ada di website yang lain yang mungkin gue nggak nemu. Mungkin kalian bisa info juga ke gue, silahkan tulis di kolom komentar di bawah biar gue juga bisa coba download untuk softwarenya. Tapi kalau dari sisi performance untuk keyboardnya sendiri gue sama sekali nggak ada komplain ya, karena keyboard ini menggunakan switch Cherry MX, jadi menurut gue ini oke banget. Diklaim bisa tahan 50 juta kali klik. Nah, kalau misalnya kalian doyan untuk keyboard ini, Dareo menawarkan beberapa pilihan switch ya buat kalian. Jadi kalian bisa pilih, ada Cherry MX Black, Cherry MX Red, Cherry MX Brown, dan Cherry MX Blue. Kalau kalian senang dengan keyboard yang agak clicky atau tactile, kalian bisa pilih Cherry MX Blue. Dan kebetulan kali ini gue kebagian dari Dareo untuk Cherry MX Brown. Jadi mungkin biar kalian tahu bagaimana typing test atau sound dari typing test keyboard ini, kalian bisa tonton video yang ini.
Nah untuk keyboard ini karena memang layoutnya full size, jadi ukurannya bisa dibilang lumayan gede ya. Tapi walaupun begitu menurut gua untuk dibandingkan dengan keyboard full size yang lainnya ini normal-normal aja sih menurut gua. Keyboard ini memiliki dimensi panjang 450 mm dengan lebar 135 mm dan tinggi 39 mm. Jadi menurut gua udah normal-normal aja kali ya. Dan ya setelah pengetesan gua atau setelah gua pakai selama seminggu lebih, gua sama sekali nggak ada komplain, kecuali itu tadi yang gue bilang, gua nggak ada software ya, artinya nggak ada software dukungan untuk keyboard ini, dan sama sekali nggak ada pilihan warna lain untuk LED-nya. Tapi buat kalian yang mau nanya fitur makro, keyboard ini udah punya fitur makro juga, jadi kalian tinggal pencet Fn dan F12, nanti kalian bisa pakai tombol F1 sampai F5-nya untuk daftarin makro yang biasanya kalian pakai. Dan selebihnya untuk tombol-tombol mengganti pola lampu dari LED-nya sendiri, ini kalian bisa menggunakan tombol F5 sampai ke F11. Dan untuk beberapa tombol seperti misalnya tombol F7, ada beberapa efek yang bisa kalian gunakan. Jadi F7-nya ada 2 efek ya, ataupun F6 kalau nggak salah ada efeknya juga. Jadi nanti kalian cobalah, karena sayangnya untuk buku manualnya pun hanya menggunakan bahasa Cina dan gue sendiri nggak paham. Nanti kalian googling aja pakai Google Glass atau apapun itu. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai keyboard Dareo A840 eSport ya. Jadi kalau misalnya penjelasan gue ada yang kurang jelas, bisa kalian lempar di kolom komentar di bawah, nanti gue coba jawab sebisa gue. Tapi kalau misalnya kalian mau untuk diskusi lebih detail lagi, kalian bisa join Discord channel atau Discord server dari QWERTY Komputer yang nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mengenai keyboard ini. Buat kalian yang mau beli, nanti cek aja kolom deskripsi, gue udah taruh link pembeliannya. Dan sekali lagi buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian rasa video ini berguna. Jangan lupa juga klik tombol subscribe agar gue bisa lebih semangat bikin konten buat kalian. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten yang nantinya gue upload berikut ya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti gue taruh di pojok sini. Dan seperti biasanya, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you and bye.